Karena sebenarnya dari Bapak Ibtu Rudiana lah nanti masalah ini akan terlihat jelas di mana titik masalahnya, di mana di balik kasus ini, ada apa di balik kasus ini. Itu dari Bapak Ibtu Rudiana, jadi fokuslah kepada Bapak Ibtu Rudiana untuk diselesaikan. Hola netizen yang tercinta, kemunculan Suroto, saksi yang menolong pertama kali Vina Cirebon dan kekasihnya Eki akan berbuntut panjang. Menurut mantan Kabareskrim Polri Susnodo Aji, kesaksian Suroto ini lebih kuat dan meyakinkan dibandingkan dua saksi sebelumnya, Aib dan Melmel, jika kesaksiannya benar. Hal ini beralasan karena kesaksian Suroto ini didukung dua anggota Polri dan petugas atau perawat atau bidan di rumah sakit. Menurut Susnodo Aji, pengakuan Suroto ini juga akan berdampak pada 8 terpidana yang sudah disidangkan dan sudah mendapat vonis. Selain itu, juga akan berdampak pada nasib Peggy Setiawan yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, jika kesaksian Suroto ini benar, maka hakim, jaksa, dan Polri sebelumnya telah membawa perkara itu ke depan sidang berdasarkan suatu rekayasa kejadian. Dikatakan Susnodo Aji, kesaksian Suroto ini juga bisa digunakan pengacara Peggy untuk mengajukan pra peradilan dan pengacara 8 terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK. Susnodo Aji juga berharap munculnya kesaksian Suroto ini juga akan mengulang prarekonstruksi yang sudah dilakukan Polda Jabar. Untuk lebih memperjelas perkara ini, Susnodo Aji juga meminta agar penyidik memeriksa ulang ayah Eki yang juga penyidik kasus ini sebelumnya, Ibtu Rudiana. Keterangan Ibtu Rudiana sangat diperlukan untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ternyata ini adalah fakta. Jadi ini bukan kasus kaleng-kaleng ya. Jadi pada tahun 2016, kepolisian narkoba itu berhasil membongkar penyelundupan narkotika melalui pelabuhan Cirebon. Dan itu menyangkut mafia dan bandar-bandar besar. Dan waktu itu yang berhasil ngebongkar ini adalah Ibtu Rudiana pada waktu itu. Dan Ibtu Rudiana adalah ayah dari almarhum Eki. Dan penyelundupan itu bukan sekali dua kali sebenarnya, cuman baru ketangkap di tahun 2016. Jadi sebelumnya udah sering. So, biasanya mafia-mafia besar ini berjalan itu kenapa bisa mulus, karena ada backingan yang sangat kuat dari orang-orang penting, orang-orang yang berkuasa atau yang berwenang di daerah tersebut, seperti itu ya. Terus apa hubungannya sama Eki dan Vina? Ada nggak hubungannya? Apa kaitannya? Oh, jelas. Kita pikir, biasanya orang yang lebih punya wewenang, yang punya power, akan memberikan pelajaran kepada orang yang sudah mengusik bisnisnya atau mengganggu urusannya, itu dengan cara bisa jadi memberikan pelajaran melalui anaknya. Sebenarnya target utama adalah anaknya, tapi kebetulan waktu itu anaknya dengan seorang perempuan, yang sehingga ada kejadian sampai ruda paksa, sehingga sampai ada berawal beredar info geng motor lah pelakunya. Tapi kalaupun semakin kesini diselidiki dari 8 tersangka itu bukan anggota geng motor, itu juga sangat wajar. Karena biasanya kenakalan anak-anak remaja di kampung pada waktu itu, mungkin itu ada beberapa oknum yang memang kenal sama grup anak-anak itu, yang dimanfaatkan, yang mungkin saja yang memanfaatkan itu adalah orang suruhan tersebut gitu loh. Bahkan ada beberapa yang masih DPO itu tidak melakukan ruda paksa juga kan. Jadi tanda tanyanya adalah, kenapa yang tidak melakukan ruda paksa itu dan kenapa dia masih DPO? Bisa jadi dia tahu atau dia dalangnya, karena dia tujuannya bukan untuk ruda paksa, tapi untuk memberikan pelajaran kepada anak tersebut. Tapi yang orang terprovokasi yang lainnya melakukan ruda paksa karena ada kesempatan, dan itu kenakalan remaja. Dan buat beberapa yang masih DPO itu biasanya dijamin keselamatannya, dan yang diserahkan adalah orang-orang yang lemah tadi. Sehingga ada beberapa orang yang sudah menjalani hukuman, dan ada beberapa DPO yang sampai sekarang masih terjamin identitasnya. Itu karena ada power yang masih melindungi atau mengcover mereka semua. Wow, siapa yang terkaget-kaget mendengar berita ini, guys? Kalau kalian buka stitchnya ya guys, dikatakan oleh reporter ini bahwa Mabes Polri mengakui mencurigai adanya keterlibatan di dalam tubuh Polri sendiri, sehingga kasusnya Vina ini sangat sulit untuk ditangkap ya. Terlebih lagi kemarin ada emak-emak yang bilang bahwa ada keterlibatan dengan bubuk ya.
keterlibatan dengan kasus Bubuk ya. Terus berbagai kejanggalan-kejanggalan di dalam kasus ini gitu ya, yang membuat netizen itu juga jadi bertanya-tanya gitu kan, ada apa sebenarnya gitu, kenapa sih pakai kuli bangunan untuk dikambing hitamkan gitu kan, ngotot gitu pakai kuli bangunan. Jadi guys, kasus ini makin seru ya guys. Kemarin aku lihat ada salah satu hacker bilang bahwa mereka mengubah rencana guys, mengubah rencana. Lagi rapat di gedung hijau katanya. Lagi pada meeting tuh, para petinggi lagi pada meeting katanya ya, terkait kasus Vina. Ada apakah gerangan guys? Kok sekarang malah Ibtu Rudiana yang dikorbankan kayak mau dikambing hitam kan? Secara kan memang Ibtu Rudiana ya yang awal-awal menggandeng menerima kesaksian dari Aep ini gitu. Aep dan siapa itu, si Mel, Aep dan si Ucil ya. Nah itu salah satunya kan memang Ibtu Rudiana ya yang iniinnya gitu. Itu sih guys update terbaru kasus Vina. Kalian yang kepo buka aja stitchnya. Mabes Polri sudah mengakui bahwa mereka mencurigai adanya keterlibatan di tubuh Polri itu sendiri guys. Kalau kemarin kita masih fokus perdebatan kepada salah tangkap, anak pejabat, anak perwira, tentang narkoba juga, drama kesurupan, drama masker, drama mel-mel, dan drama macam-macam. Oke, lupakan dulu, kita fokus kepada benang merah dari kasus ini. Sebenarnya saya sudah punya pikiran atau apa yang ada di benak saya, tapi saya tidak berani mengungkapkannya karena kita tunggu juga proses pemeriksaan dari Bareskrim kepada bapaknya Eki. Karena sebenarnya dari Bapak Ibtu Rudiana lah nanti masalah ini akan terlihat jelas di mana titik masalahnya, di mana di balik kasus ini, ada apa di balik kasus ini. Itu dari Bapak Ibtu Rudiana, jadi fokuslah kepada Bapak Ibtu Rudiana untuk diselesaikan. Ketika kalian fokus kepada Ibtu Rudiana dan dari sini mendapatkan jawaban semua, maka semua drama selama ini tentang salah tangkap, tentang yang dikorbankan, kambing hitam dan segala macam, itu akan terselesaikan. Jadi mari kita sebagai netizen mengawal Bareskrim atau Mabes Polri untuk menindaklanjuti atau mencari informasi lah, setidaknya ya, mencari informasi kepada Pak Rudiana ini. Karena itu jauh lebih penting daripada perdebatan pengacara dari A, pengacara B, pengacara C, saling debat, saling adu argumen. Better kita fokus kepada Pak Rudiana ini. Awalnya gue pikir hanya di film aja ya guys ya, yang memang istilahnya seorang ayah ya mengorbankan anaknya hanya untuk sebuah jabatan guys. Jadi ini kalau benar ya istilahnya Ibtu Rudiana ini mengorbankan Eki hanya untuk sebuah jabatan, ini di luar nurul ya. Dimana-mana kan orang tua itu bekerja untuk anaknya ya, tapi ini dia bekerja ya tapi menghilangkan nyawa anaknya guys. Nah ini yang lagi rame ya, yang lagi rame berseliweran gitu ya di FYP gua. Jadi bahwa Ibtu Rudiana ini terlibat ya pesuapan 5 miliar dari narkoboy guys gitu. Jadi ya demi sebuah jabatan gitu ya, mungkin ya logikanya dari awal kita memantau kasus Vina ini sampai saat ini Ibtu Rudiana ini belum nongol sama sekali, belum bisa memberikan klarifikasi apapun kan. Nah ini ya yang menjadi kejanggalan gitu, akhirnya opini para netizen pun menjadi liar ya, istilahnya ya mungkin benar ya ayahnya Eki ini bisa jadi terlibat kan seperti itu ya. Cuman kalau benar dia mengorbankan anaknya hanya untuk jabatan ya, bahkan untuk narkoboy, ini parah banget guys. Jadi seburuk itukah gitu ya. Nah seperti ini yang kita bilang oknum tapi dia menggunakan baju instansi kepolisian guys. Jadi bingung ya kita jawabnya apa, oknum atau kepolisian, kan intinya seperti itu. Karena kalau dibilang oknum tapi dia menggunakan pakaian kepolisian guys gitu. Jadi ya ini ya berita yang lagi beredar seperti ini ya, mudah-mudahan semuanya segera terungkap ya. Pantau terus ya guys ya informasinya guys.